Isabella Guzman merupakan anak kandung dari Robert Guzman. Namun menurut kesaksian di pengadilan, ia menikamnya 151 kali. Belum puas, Isabella juga memukul sang ibu dengan tongkat baseball. Selamat datang di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah yang sedang viral di media, tentang Isabella Guzman. Sudah hampir 7 tahun silam kisah tentang membunuh ibu kandungnya, namun hingga kini namanya masih diperbincangkan. Sudah sepekan nama Isabella Guzman banyak diperbincangkan di media sosial. Isabella Guzman merupakan anak kandung dari Robert Guzman. Dilansir dari Daily Mail, ia merupakan wanita kelahiran tahun 1995 yang terjerat kasus pembunuhan ibu kandungnya pada tahun 2013 silam. Sebelum melakukan aksinya, Isabella sempat bertemu dengan ayah Robert Guzman. Isabella Guzman dan ayahnya memang sudah tidak tinggal bersama karena perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Sebagai seorang ayah, Robert Guzman merasa terpukul dan tak menyangka putri semata wayangnya dapat melakukan aksi kejam tersebut. Dengan adanya pernikahan sang ibu dengan ayah sambungnya, Isabella merasa kesal dan sempat protes pada keduanya. Robert Guzman mengaku kerap mengajak Isabella ngobrol santai di rumahnya, hingga saat ia mendengar perselisihan anaknya dengan mantan istri berujung teror pembunuhan. Robert Guzman segera mengajak buah hatinya berbicara empat mata. Pembicaraan keduanya tersebut hanya beberapa jam sebelum insiden pembunuhan terjadi. Saya berbicara dengan Isabella. Kami duduk di halaman belakang, melihat pepohonan dan hewan. Saya mulai berbincang dengannya mengenai rasa saling menghormati yang harus dimiliki orang kepada orang tua mereka, kata Robert. Robert Guzman juga mengaku momen itu terjadi sebelum Isabella membunuh sang ibu pada 28 Agustus 2013. Saya mencoba untuk memberitahu bahwa dia harus patuh kepada orang tuanya, tidak memberontak. Ia harus mencoba untuk lebih banyak mendengarkan dan semuanya akan baik-baik saja, jelasnya. Dalam percakapan tersebut saya pikir saya telah membuat kemajuan, tapi jelas semuanya gagal karena berjam-jam kemudian hal ini terjadi. Isabella Guzman mendadak viral setelah videonya sedang tersenyum di pengadilan beredar luas di jagat maya. Dia dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin setelah menikam ibunya dengan cara yang tragis pada tahun 2013 lalu. Namanya pun kini bertengger di jajaran trending Google pada Rabu 9 September 2020 karena dianggap dia cantik namun mematikan. Dalam video terlihat bahwa Isabella masih bisa melemparkan senyum dan sangat tenang meski menjadi terdakwa dengan baju tahanan. Siapa Isabella Guzman? Berikut adalah fakta-faktanya. Isabella Guzman adalah seorang remaja asal Colorado, Amerika Serikat yang dituduh membunuh ibu kandungnya sendiri pada Agustus 2013 lalu. Menurut laporan, Isabella menikam sang ibu yang bernama Yoon Mi Hoy sebanyak 79 kali di daerah wajah dan leher. Namun menurut kesaksian di pengadilan, ia menikamnya 151 kali. Belum puas, Isabella juga memukul sang ibu dengan tongkat baseball. Sebelum ibunya tewas, para tetangga pernah memanggil polisi karena melihat pria yang melompati pagar rumah Isabella. Diketahui bahwa pria itu adalah pacar dari Isabella dan tepat sehari sebelum ibunya terbunuh. Isabella meludahi sang ibu. Tak hanya itu, ia juga mengirim email yang berisi ancaman, "Kamu akan membayarnya," tutur Isabella. Sebelum ada pembunuhan, petugas polisi juga pernah mendatangi rumah itu karena dilaporkan ada perselisihan keluarga. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda pertengkaran sehingga ia memperingatkan Isabella yang saat itu berusia 18 tahun untuk menghormati orang tua. Polisi mengatakan bahwa dia bisa diusir jika berperilaku buruk. Mendengar hal itu, Isabella pun akhirnya diam di kamar sepanjang hari. Yoon Mi Hoy ketakutan dengan Isabella sehingga ia memanggil mantan suaminya untuk menasehati sang anak.
Mereka mengira bahwa Isabella menuruti perkataan sang ayah. Namun ketika Yoon Mi Hoi pergi ke kamar mandi, Isabella ikut dengan ibunya itu. Sang ayah pun berusaha menyelamatkan Yoon Mi Hoi, namun Isabella menutup pintu kamar mandi dan mulai terdengar suara dentuman hingga darah mengalir. Setelah keluar dari kamar mandi, sembari memegang pisau, Isabella berjalan dengan ekspresi datar. Dia melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di toilet H-Mart terdekat. Bahkan ia mencuci rambut dan mengganti baju, lalu mengatakan pada orang sekitar dia korban pemerkosaan. Sehari setelah kejadian, polisi akhirnya bisa melacak keberadaan Isabella. Mereka menunjukkan kartu identitas, namun Isabella mengelak. Itu memang seperti aku, tapi kayaknya bukan, kata Isabella. Dalam sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, Amerika. Sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan. Anda harus melihat komponen ini, yaitu kesehatan mental, kata jaksa wilayah yudisial George Boucher. Dr. Richard Pounds mengatakan bahwa Isabella Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Dia menambahkan bahwa Isabella akan berada di rumah sakit untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang yang tidak ada, dan dia menertawakan dirinya sendiri, kata Dr. Richard. Isabella akan terus dirawat sampai dia tidak lagi menjadi resiko dan ancaman bagi masyarakat. Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menentukan putusan karena pembunuhan yang dilakukannya sangat kejam. Namun demi keadilan, jaksa George yakin berdasarkan bukti yang dilihatnya bahwa Isabella Guzman tidak tahu benar dan salah. Apakah menurut kamu Isabella Guzman bersalah? Ataukah dia hanya pura-pura gila? Tulis komentar kamu di bawah atau di Instagram kita @ceritaaraofficial. Sampai jumpa lagi. Bye.